Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukmawati, NIM 2017 112 081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arnella Sopianti, NIM 2017 112 101. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Syawalia. Nomor NIM saya 2017 112 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuriatul Janah, NIM 2017 112 114. Nah, baiklah, pada kesempatan ini Saya akan menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Dewi Syawalia. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih keadaan COVID di daerah Dewi pada saat ini? Nah, langsung ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya itu masih berkaitan dengan COVID. Nah, apakah di daerah Dewi dari bulan Februari hingga sekarang ini mengalami penurunan pasien COVID-19 atau sempat mengalami kenaikan lalu penurunan? Menjawab pertanyaan saudari Arnella, yaitu bagaimana keadaan COVID-19 di daerah kalian. Nah, berhubung saya tinggal di Palembang, saya minta maaf kalau misalkan infonya belum bisa jelas, tetapi di sini sepengetahuan saya dari awal corona sampai akhir ini saya mendapatkan pelajaran bahwa sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita harus mentaati peraturan pemerintah yang mana mereka memberi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona tersebut. Dan dari awal virus corona ya di sekitar Palembang itu sedikit satu orang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya, dan sampai pertengahan itu sudah menandakan zona merah dan tidak aman lagi, dan di rumah sakit juga sudah menampung orang yang mempunyai positif corona, dan pada akhirnya seluruh masyarakat dibimbing, diberitahukan, diinformasikan supaya kalau misalkan ke luar rumah atau beraktivitas ke rumah harus memakai masker dan harus memiliki sanitizer. Nah, di situ kita bisa menghindar dari virus corona itu, dan kita harus memakan makanan yang sehat, seperti sayur, seperti vitamin C, nah seperti buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, itu harus dipenuhi oleh tubuh kita karena imun kita ini sangat lemah. Jika imun kita lemah, maka virus itu akan mudah masuk ke tubuh kita. Dan kalau misalkan imun kita kuat dan virus itu masuk ke kita, nah imun kita akan melawan si virus tadi. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya dari virus-virus ini. Dan terus keadaan COVID sekarang sampai Juni pas sesudah Lebaran itu alhamdulillah sudah new normal, sudah kembali normal. Tetapi di sini kita sebagai masyarakat kita tidak lupa menjaga kebersihan kita. Walaupun sudah normal, kita hati-hati. Memang kita harus menjaga kebersihan kita dari sehari-hari kita, dari rumah, dari luar. Kita kan tidak tahu virus itu seperti apa, sangat kecil, sangat halus virus itu. Nah, tapi kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari virus tersebut gitu. Jadi setelah new normal, pengalaman saya itu di rumah saja. Ya, walaupun saya
diajak teman keluar, diajak teman ke sini, kita izin dulu sama orang tua walaupun merasa panik, merasa new normal sudah kembali, tapi kita harus waspada. Pengalaman saya jadi new normal kemarin, saya emang keluar tapi sekitar di sekitar rumah saja, tidak pergi kemana-mana jauh atau luar Palembang pun tidak boleh kan. Jadi ya udah, saya pergi sama teman-teman saya untuk silaturahmi ke tetangga sebelah, tetangga samping kanan kiri gitu kan. Nah, dan keadaan COVID di daerah saya alhamdulillah sekarang sudah menurun. Saya bertanya, ada teman saya yang bekerja di rumah sakit. Saya tanya sama dia kan, dia kan mengetahui tentang hal COVID di rumah sakit dia. Jadi saya tanya gimana tuh keadaan COVID sekarang di rumah sakit, katanya. Alhamdulillah sudah menurun dan pasien-pasien yang terkena COVID itu alhamdulillah sudah sehat dan bisa isolasi mandiri di rumah sendiri, tidak diisolasi di rumah sakit gitu katanya. Alhamdulillah kalau misalnya seperti itu. Semoga saja COVID-19 ini bisa hilang dan semoga aktivitas kita selama kita rutin ini bisa terjalan lagi dengan baik, dengan lancar dan tidak terhambat lagi. Dan kita harus mewaspadai karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan kita sebagai orang iman kita harus menjaga kebersihan kita dari tubuh kita, dari rumah kita, dari teman kita, pokoknya harus dibersihkan. Nah, jadi kita terlatih, kita ngambil hikmahnya dari semua ini, kita harus memang jaga-jaga kebersihan kita, lingkungan kita, ya seperti hal kecil saja. Kita mau makan, terus kita dari luar, otomatis kan tangan kita ini dari luar kan tidak tahu yang nempel itu apa, yang lengket itu apa, kita kan tahu. Walaupun kita itu bersih tapi nggak tahu ini tangan kan, ya kita kan megang-megang apa gitu kan. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Henry Fareza. Nah, pertanyaannya itu, apakah saudari Henry mentaati peraturan dengan berdiam diri di rumah saja, seperti istilahnya stay at home, atau malah mengabaikannya dengan beraktivitas di luar rumah? Berkaitan nih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya itu, apakah kegiatan yang saudari Henry lakukan ketika beberapa bulan diliburkannya kuliah? Apakah sudah paham? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anela. Nah, selama adanya pandemi COVID-19, saya bersama keluarga saya selalu berdiam diri di rumah dan tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Kami sekeluarga sangat mematuhi aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apabila kami ingin keluar rumah, kami selalu memakai masker, dan apabila pulang dari luar rumah, kami mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan orang-orang di dalam rumah. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam rumah yaitu seperti bersih-bersih rumah dan menonton TV bersama, dan kegiatan yang dilakukan di luar rumah karena di sini rutinitasnya masyarakatnya itu berkebun, jadi setiap pagi orang-orang rata-rata itu berkebun dan sudah berkebun langsung pulang ke rumah dan tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, terima kasih. Untuk saudari Nuriatul, tentang kuliah yang dilakukan secara online, menurut saudari Nuri, apakah hal itu efektif dilakukan atau tidak, dan berikan alasannya?
kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arnella yang pertanyaannya, apakah perkuliahan yang dilakukan secara online ini efektif untuk dilakukan? Menurut saya pribadi sebenarnya hal seperti itu kurang efektif untuk dilakukan, dikarenakan justru berdampak sangat membebani mahasiswa, apalagi bagi mereka yang akses internetnya itu terbatas. Nah, dengan perkuliahan yang dilakukan secara online ini sebenarnya para dosen itu memberikan penugasan kepada mahasiswanya melalui bisa mereka mencari informasi mengenai materi yang disampaikan oleh dosen itu melalui YouTube atau media lainnya. Nah, kita sekarang di masa pandemi, artinya kita dituntut untuk melakukan social distancing, menjaga kesehatan. Nah, apalagi bagi mahasiswa dan orang yang di sekitar kita. Terus penugasan seperti apa? Kita lihat di tetangga sebelah kita, misalnya contohnya Malaysia. Nah, mereka melakukan perkuliahan, bisa mencari informasi itu di berbagai akses media lainnya. Mahasiswa itu sebenarnya tidak harus dituntut untuk selalu stay di HP-nya masing-masing, apalagi harus dituntut untuk tepat waktu hadir di perkuliahan itu sendiri. Kan sudah kita rasakan sekarang ini bagaimana bagi mereka yang kesulitan akses internetnya itu sendiri. Nah, jangan hanya karena social distancing lalu kita mengambil alih kesempatan untuk selalu stay di kelas. Nah, memang untuk saat ini dalam perkuliahan online itu justru merupakan salah satu sarana pembelajaran interaktif antar dosen dan mahasiswa itu sendiri. Nah, dengan menggunakan media internet ini, mahasiswa akan dapat informasi yang lebih efektif lagi. Misalnya perkuliahan yang dilakukan berupa pengiriman file dari dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen. Nah, media yang sering digunakan mahasiswa untuk saat ini misalnya dari aplikasi Zoom, Google Classroom, atau media lainnya. Nah, semoga perkuliahan online seperti ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi, buat kita semua ketika selesai masa pandemi ini, kita harus lebih rajin lagi kuliahnya. Terima kasih, Saudara Nela. Untuk saudari Sukmawati. Nah, kan pada bulan Juli nanti kita akan melaksanakan PPL atau yang dikenal dengan praktik pengalaman lapangan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh saudari Sukma untuk mencegah tertularnya penyakit COVID-19? Ataukah masih akan menerapkan hidup sehat seperti sering-sering mencuci tangan dan memakai masker pada saat keluar rumah? Atau malah biasa-biasa saja ketika nanti dilakukannya PPL? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arnella Sofianti mengenai PPL di tahun 2020 yang akan saya hadapi. Tentunya ini menjadi pengalaman pribadi saya sendiri yang paling utama menjaga kesehatan, karena kekebalan tubuh ini sangat penting bagi kita dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Dan yang kedua, selalu menjaga kebersihan di sekeliling kita, terutama selalu rajin membersihkan, mencuci tangan agar kita terhindar dari kuman dan penyakit apapun. Yang ketiga, kita harus saling menjaga jarak satu sama lainnya. Dalam keadaan pandemi ini kita selalu menjaga jarak agar kita tetap aman dan sehat. Yang keempat, tentunya yang paling penting ini, kita harus mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan agar kita melakukan dalam proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan ilmu tersebut dapat diterima oleh peserta didik dan dapat dipahaminya. Dan mungkin banyak lagi yang akan saya siapkan, dan mungkin